semuanya, aku Ella, mahasiswi kimia angkatan 2021 dari Universitas Jenderal Sudirman. Selamat datang di Space of Trip. Jadi, di video kali ini, aku sebagai host dari Space of Trip kita sendiri adalah salah satu kanal dari BEM Unsut yang menyediakan wadah bagi seluruh mahasiswa Unsut untuk menceritakan terkait tentang isu keperempuanan yang berkaitan dengan kesehatan mental, kekerasan seksual, maupun kesetaraan gender. Dan di sini aku juga nggak sendiri, tapi aku mengundang narasumber yang nantinya akan aku ajak untuk berbicara dan berbincang terkait lebih lanjut tentang hal-hal yang berkaitan tentang isu keperempuanan tersebut. So kita langsung aja perkenalan sama bintang tamu kita. Halo Kak, halo teman-teman semuanya. Oke, jadi mungkin kalian ingin tahu lebih lanjut tentang narasumber kita, jadi boleh minta Kak kenalan dulu. Oke, halo teman-teman semuanya. Perkenalkan aku Yukana Bila Sauma. Teman-teman semuanya bisa panggil aku Yukana. Aku dari mahasiswa Kesehatan Masyarakat angkatan 2021. Salam kenal semuanya. Nih, jadi kita ini se-alma mater dan seangkatan juga nih ya, kayak beda fakultas gitu. Dan aku sangat mengucapkan terima kasih nih untuk Kak Ito untuk udah datang bersedia hadir sebagai bintang tamu di Space After kali ini. Seperti yang udah aku bahas sebelumnya nih Kak, jadi Space After itu adalah kanal yang disediakan oleh BEM Unsut, di mana kita akan berbincang nih tentang isu keperempuanan, dan fokus aku malam hari ini adalah kita mau membahas tentang isu mental. Jadi tentang kesehatan mental, kita akan membahas terkait itu nih Kak. Ngomongin tentang kesibukan, mungkin kita basa-basi dulu nih ya Kak sebelum Kak Yuki topik. Kali ini Kak Yuki nih sebagai mahasiswi, adakah kesibukan yang saat ini sedang dijalani? Kalau boleh tahu apa itu Kak? Oke, mungkin aku izin memperkenalkan diri lebih dalam dari aku sendiri ya. Jadi aku seorang mahasiswi semester 4 gitu. Jadi mahasiswi semester 4 di Kesehatan Masyarakat. Buat kesibukan aku kali ini mungkin sama ya kayak kesibukan teman-teman mahasiswa lainnya. Aku masih sibuk akademik juga, dan aku ikut salah satu organisasi yaitu di BEM Unsut juga gitu. Ngomongin tentang kesibukan tadi dari kesehatan masyarakat, dan pastinya lagi sibuk-sibuknya nih ya semester 4 dan tadi bergabung sama BEM Unsut, yang pastinya banyak banget nih ya pengalaman dan lain sebagainya. Dari hal-hal yang dilakuin Kak Yuka saat ini, ada nggak sih kayak hal-hal yang membuat Kak Yuka itu terkadang merasa tertekan di dalam lingkup yang sedang dijalani saat ini? Mungkin kalau misalkan rasa tertekan mungkin ada ya. Menurut aku tuh setiap manusia itu, setiap dari kita itu pasti ada part merasa tertekan ya, walaupun setiap orang mungkin kadarnya itu berbeda. Kalau dari aku sendiri mungkin iya sedikit merasa tertekan. Kenapa tertekan? Karena sebuah tanggung jawab yang kita pikul itu pasti membuat kita tertekan biasanya. Walaupun tanggung jawab tersebut walaupun kita sukain, cuman di satu sisi lumayan tertekan juga gitu. Ribut sih ya soalnya dari mulai tadi BEM juga gitu. Ya, karena kita harus berfokus ke banyak hal kan. Jadi pencapaian kita tuh nggak cuma di akademik tapi juga di skill kita di organisasi juga. Jadi itu yang membuat aku agak mendorong tekanan di dalam diri aku. Oke. Kalau aku boleh tahu nih Kak, jadi kan kalau tadi banyak aktivitasnya, dan seperti yang kita tahu kalau misalkan kita kuliah gitu pasti ada harapan ya dari orang tua kita gitu tentang pendidikan kita nih yang akan selanjutnya apa yang bakal kita lanjutkan ke depannya gitu. Nah dari Kak Yuka sendiri gitu ya, ada nggak sih nih dari orang tua gitu mungkin dorongan yang mengharuskan gitu untuk mempertahankan semua prestasi akademik gitu yang berakibat ke aktivitas-aktivitas yang lain sedang dijalani gitu? Oke, mungkin aku izin jawab ya. Kalau misalkan dorongan dari pertama kan dari keluarga, karena keluarga dari lingkungan terdekat kita. Sebenarnya dari orang tua aku sendiri nggak begitu yang terlalu ambis untuk mengharuskan anaknya mempunyai IPK yang bagus, mempunyai ranking yang bagus. Cuman mungkin karena aku kesadaran dalam diri aku, karena kuliah atau sekolah kan nggak murah ya gitu. Jadi kalau misalkan disia-siakan tuh kayak sia-sia uang yang dikeluarkan orang tua, perjuangan yang dikeluarkan orang tua. Jadi dari situ bahasa kita rasa ambil kita tuh jadi terdorong untuk terus membaguskan akademik kita, walaupun di sisi lain kita juga sibuk di hal-hal lain. Jadi aku kayak gitu sih. Oke, ngomongin tentang mahasiswa aku dan juga sisi ya, dan kayak banyak hal gitu yang aku rasain gitu, dan aku
nggak aku sendiri gitu, aku punya teman-teman di lingkunganku yang di situ tuh juga kita berbagi kisah gitu, apalagi kita di sini merantau ya ibaratnya semua pemirsa. Jadi, ada nggak sih Kak, faktor-faktor eksternal nih gitu ya, yang terkadang, di lingkungan baru itu, membuat kita merasakan hal-hal yang, sedikit pressure kita, ngebuat down gitu, ada faktor eksternalnya? Mungkin kalau faktor eksternal, sebenarnya lebih banyak faktor eksternal ya daripada faktor internal dalam diri aku. Kenapa? Karena, tuntutan-tuntutan misalkan tuntutan kita harus mempunyai IP yang bagus, tuntutan dari dosen misalkan tugas, tuntutan dari organisasi misalkan harus menyelesaikan sebuah, pekerjaan, ya itu yang menjadi faktor utama dari faktor eksternal utama, yang membuat aku sedikit pressure gitu. Kalau dibilang banyak pressure sih enggak ya, karena, it's my choice aja gitu. Kayak, itu kan pilihan aku untuk, berkuliah, pilihan aku untuk, berorganisasi gitu. Jadi sedikit pressure-nya, ya 25% mungkin. Ngomongin tentang, kesehatan mental ya, kayak banyak banget ya pemirsa sekarang kayak, di televisi gitu, di berita-berita bahkan di sosial media itu sudah menjadi hal yang, sering ya diberitakan bahwasanya banyak nih, dari mahasiswi gitu memilih untuk, mengakhiri hidupnya gitu ya, memilih untuk jalan yang, sebenarnya itu tidak diharapkan, tapi itu bisa disebabkan karena, beberapa faktor, salah satunya itu tentang masalah kesehatan mental gitu. Nah, dari Kak Yuka sendiri nih sebagai seorang mahasiswi, bagaimana sih melihat, eee peristiwa tersebut gitu ya, dan bagaimana, untuk meningkatkan awareness kita gitu terhadap kesehatan mental untuk, supaya nggak ada terjadi hal-hal yang seperti itu lagi? Oke, mungkin aku mau, sedikit menjelaskan terkait tentang mental health dari perspektif diri aku sendiri ya. Mental health atau yang biasa mungkin teman-teman taunya kesehatan mental gitu. Mental health tuh udah hal yang, eee, bukan hal yang awam juga buat kita temuin, buat kita ketahuin gitu. Pasti sekarang banyak orang yang apa ya, bahasanya mensosialisasikan terkait tentang mental health. Jadi menurut dari perspektif aku sendiri, mental health tuh, sama kayak sehat pada umumnya. Kesehatan mental, kesehatan fisik dan kesehatan mental itu sebenarnya selaras ya. Karena kalau misalkan teman-teman, tahu definisi terkait tentang kesehatan, terkait tentang sehat, sehat itu adalah keadaan di mana, secara fisik, secara psikis, psikologis, dan, secara, dalam diri kita itu benar-benar, tidak memiliki rasa sakit kayak gitu. Dan menurut aku kesehatan mental itu, sebuah kesehatan yang lebih sama pentingnya dengan kesehatan fisik. Kenapa? Karena, kalau misalkan kesehatan mental kita nggak baik gitu, pasti akan pada akhirnya bisa menyebabkan kesehatan fisik kayak gitu. Dan menurut aku, kesehatan mental itu sangat penting gitu, apalagi buat di zaman sekarang, yang mungkin teman-teman atau orang-orang umum itu tuh kurang aware terkait tentang hal itu gitu. Dan kalau misalkan tadi Ella mengkorelasikan dengan, terkait pandangan aku terkait tentang banyak orang yang mungkin memilih untuk, I'm sorry ya, suicide atau mengakhiri hidupnya kayak gitu, aku mungkin jujur aku miris banget ya lihat. Kenapa miris? Sedih aja gitu loh, kayak, sekesepian itu seseorang yang mungkin memilih suicide nggak bisa memikul beban lagi kayak gitu. Karena kenapa aku bisa ngomong kayak gitu, mungkin I have experience, aku mempunyai pengalaman terkait tentang hal-hal tentang kesehatan mental kayak gitu. Jadi kalau misalkan mungkin kalau dulu aku masih agak, apa ya, kayak agak skeptis gitu terkait tentang kesehatan mental. Kenapa? Karena misalkan aku melihat teman aku yang mohon maaf self-harm atau, stres, depresi dan lain sebagainya, aku masih mikir, what's your problem gitu loh. Jadi kayak, problemnya apa sih ampe kamu memilih untuk self-harm kayak gitu. Itu mungkin yang bikin aku dulu skeptis ya, cuman karena, aku pernah ada di titik di mana aku merasa, kesepian, merasa depresi, merasa stres gitu bahasanya. Kayak jadi, dan aku bisa melewati hal tersebut, jadi sekarang paham gitu, kenapa orang sampai self-harm atau sampai suicide kayak gitu. Itu sih dari aku. Oke, tadi kan bener sih kayak dari
suicide dan lain sebagainya itu adalah hal yang sekarang menjadi patut disayangkan sekali ya. Dan mirisnya nih ya Kak, jadi sekarang tuh malah yang kayak kesehatan mental gitu dianggap suatu hal yang sulit gitu ya untuk diterima gitu, mungkin dari segi keluarga dan sebagainya. Kalau dari Kak Yoga sendiri pernah nggak sih kayak apa yang ngebuat sampai benar-benar depresi, faktor lain gitu yang menjadi alasan gitu? Kan tadi disebutkan ya pernah ngalamin gitu. Oke, mungkin aku sedikit cerita tentang diriku sendiri ya, based on my experience gitu. Jadi dulu tepat tahun lalu sebenarnya di bulan Maret, April, dan Mei itu mungkin 2022 kemarin mungkin adalah tahun terberat aku ya. Tahun terberat sekaligus tahun terbaik juga. Kenapa? Karena pada bulan-bulan sekarang pada tahun kemarin aku pernah ada di titik serendah-rendahnya kayak gitu. Waktu itu aku kayak depresi aja gitu, kayak pikirannya tiap hari mau selesai aja, mau nggak ada aja kayak gitu. Mungkin itu yang dipikirkan setiap orang yang memiliki kesehatan mental yang agak buruk kayak gitu, karena pengennya tiap hari ya udah, pengen tiap hari nggak ada aja, kayak udah nggak punya harapan hidup lagi kayak gitu. Dan aku pernah ada di titik tersebut dimana hal tersebut disebabkan juga karena mungkin dorongan dari keluarga aku yang bukan dari keluarga, mungkin bahasanya kita keluarga cemara ya gitu. Itu terus yang kedua juga karena lingkungan pertemanan aku dan lingkungan apa ya namanya, lingkungan aku agak toksik gitu sebenarnya gitu. Itu toksiknya gimana itu? Mungkin lebih toksiknya karena aku pernah punya atau aku pernah berhubungan dengan seseorang gitu. Jadi pada akhirnya hubungan tersebut jadi toksik kayak gitu. Itu jadi salah satu dorongan terbesar gitu, di samping dorongan-dorongan dari keluarga ataupun dari teman yang lainnya kayak gitu. Dan mungkin pada saat titik itu yang nggak tahu aja mau kayak gimana gitu. Jadi kayak tiap hari maunya nggak ada aja di dunia dan lain sebagainya. Mungkin kalau teman-teman dengarnya agak klise atau agak aneh ya, atau apaan sih gitu. Cuman mungkin kalau teman-teman bisa agak aware sedikit, agak concern sedikit terkait tentang hal tersebut, mungkin teman-teman bisa paham gitu. Bisa paham, bisa memahami kenapa orang-orang itu bisa sampai selesai atau bisa sampai selesai gitu. Kita nih sebagai mahasiswi kan ya, kayak aku juga sama kamu sama-sama mahasiswi, dan kita punya tekanan yang berbeda-beda gitu ya. Dari kamu sendiri nih, ada nggak sih faktor-faktor yang mempengaruhi kamu yang sometimes it make you feel down gitu? Bisa diceritakan mungkin nih. Oke, mungkin kalau misalkan faktor tuh ada dua ya, faktor internal, eksternal yang tadi aku udah katakan juga. Mungkin kalau dari faktor internal dalam diri aku itu jadi sebuah satu dorongan yang kuat untuk ke kesehatan mental aku ya gitu. Cuman kalau based on my experience tuh kayak, jadi aku pernah di satu titik tepatnya tahun lalu, satu titik di mana aku merasa feeling lonely, aku merasa nggak punya siapa-siapa, aku merasa depresi, stres dan lain sebagainya. Kenapa? Mungkin hal-hal tersebut tuh karena, kalau dari aku sendiri, karena yang pertama karena aku bukan dari keluarga yang, kalau kata orang itu cemara kayak gitu, aku bukan dari keluarga yang cemara gitu. Aku mempunyai banyak permasalahan di keluarga aku kayak gitu. Dan apalagi orang tua aku yang kurang aware juga terkait tentang mental health gitu. Jadi itu jadi sebuah dorongan aku di mana aku sampai punya trauma dan lain sebagainya kayak gitu. Dan nggak cuma dari situ, faktor-faktor lain juga, misalkan ada faktor dari teman dan lingkungan aku, seseorang, hubungan aku dengan seseorang yang nemanin aku waktu itu jadi kayak toksik gitu. Jadi hal tersebut yang mendorong aku untuk rasanya nggak pengen ada setiap hari kayak gitu. Karena menurut aku melihat orang-orang yang sekarang, orang-orang yang mohon maaf self-harm atau suicide kayak gitu, kayak jadi paham gitu kenapa mereka kayak gitu memilih jalan tersebut. Karena dulu waktu aku merasakan hal tersebut kayak pelampiasannya tuh hanya ke hal-hal kayak gitu, karena saking nggak punya seseorangnya atau teman atau seseorang kayak gitu. Mungkin kalau teman-teman semuanya kan pasti udah sering ya dengar misalkan feeling lonely atau depresi atau apa, jawabannya tuh pasti template banget
kamu tuh cuman kurang bersyukur, kamu tuh cuman jauh dari Tuhan. Ya emang, ya bener kurang bersyukur jauh dari Tuhan. Ya itu mungkin iya. Tapi pembahasan kesehatan mental tuh nggak just itu doang kayak gitu, nggak cuman dari situ, dari segi kayak gitu doang kayak gitu. Ada banyak hal banget faktor yang bisa bikin seseorang itu depresi atau stres atau kesehatan mentalnya itu terganggu kayak gitu. Dan waktu itu part paling mendorong aku untuk sampai self harm dan aku sampai berpikiran untuk suicide setiap hari itu karena aku mau ke psikolog, tapi karena mungkin orang tua aku kurang aware, jadi kayak hanya cuman kamu tuh kurang bersyukur kayak gitu, dan orang-orang sekitar aku gitu, itu yang membuat aku agak kayak nggak punya dorongan aja gitu buat memperbaiki kesehatan mental aku kayak gitu. Jadi mungkin itu faktor-faktor juga yang dirasakan teman-teman semuanya kayak gitu di luar sana, kalau misalkan kesehatan mentalnya sedikit jadi memburuk kayak gitu. Dapat kita memburuk gitu sih lah. Padahal kalau kita lihat sebenarnya kayak hubungan manusia itu nggak cuma sama Tuhan sebenarnya, kayak kita berinteraksi sama manusia lain yang mana itu kayak perbedaan sifat gitu, dan emang sedikit aneh gitu ya ketika kita merasa kita lagi down, mental kita lagi bener-bener diuji, tapi kita lagi butuh validasi nih tentang keberadaan kita, tapi malah orang-orang di luar sana justru menjudgment kita bahwa kita itu tidak bersyukur gitu kan. Padahal nasib orang, kesedihan orang gitu tuh gak bisa disamaratakan kan ya gitu ya. Ya kalau tadi membahas tentang trauma nih, kalau aku boleh tahu mungkin apa sih gitu sampai bisa menyebabkan trauma nih di diri kamu gitu. Mungkin kalau misalkan teman-teman semuanya tahu, kalau atau Ella tahu, kenangan kita di masa kecil itu tuh bisa kita ingat sampai kita dewasa sekarang. Itu mungkin sedikit spoiler dari aku ya terkait tentang kenapa aku merasa trauma gitu terkait tentang masa kecil aku, karena masa kecil aku sedikit banyak problem gitu. Dan mungkin waktu itu aku nggak bisa menjustifikasi aku trauma atau mendeklarasikan aku punya trauma, enggak kayak gitu, enggak juga gitu, karena itu juga aku ke psikiater juga, aku ke psikolog juga, dan aku mendapatkan hal-hal tersebut, mendapatkan jawaban kenapa selama ini aku crush issue sendiri gitu, itu karena mungkin aku punya trauma, di diagnosis gitu. Kalau misalkan ke psikiater kan ada diagnosisnya kayak gitu. Itu yang bikin aku apa ya, ada permasalahan lah gitu buat trauma, dan permasalahan tersebut, problem tersebut diulang ketika aku dewasa gitu. Berarti tadi kan mau ke psikiater gitu ya, mau ke psikolog, tapi ada dari orang tua itu nggak setuju, terus tapi akhirnya memilih untuk ke psikolog gitu. Iya, memilih untuk ke psikolog. Dan itu udah maksudnya dari sebelum cerita dan memilih untuk ke psikolog, berarti udah pernah mencoba menyampaikan apa yang dirasa gitu ke orang tua atau ke teman terdekat dan lain orang-orang sekeliling gitu, atau bagaimana? Iya, aku pernah kayak gitu, sedikit berbicara tentang apa yang aku rasakan saat itu. Cuman mungkin karena orang-orang sekarang kurang aware aja tentang kesehatan mental gitu. Jadi kayak aku harus berjuang sendiri untuk ke depannya gimana aku cara mengatasi aku tersebut kayak gitu, diri aku gitu. Ada nggak sih kayak momen nih ya, kamu lagi bener-bener yang down banget, kayak lagi butuh banget di support, tapi ketika kamu cerita, kamu berusaha untuk mengekspresikan stresan kamu gitu ya, kayak hal-hal yang bikin otak kamu tuh ruwet gitu, tapi kamu justru malah diberikan kata-kata yang bikin kamu berada, kok gue dapetnya kayak gini ya gitu, kok gue malah dijudge kayak gini, ada nggak sih kayak gitu? Ada beberapa part kayak gitu, cuman aku juga nggak bisa langsung menyalahkan orang tersebut karena emang kadar aware orang kan beda-beda ya gitu. Dan aku pada saat itu malah menyalahkan diri aku sendiri aja gitu. Kenapa aku harus mempunyai rasa seperti ini? Kenapa aku harus terguncang mental health-nya kayak gitu? Jadi aku mungkin kayak gitu. Cuman semakin kesini semakin tahu aja gitu kalau nggak semua orang tuh paham terkait tentang kesehatan mental. Mungkin aku juga ngomong kayak gini nggak mendeklarasikan aku paham terkait tentang kesehatan mental, enggak juga. Ya sharing aja gitu, apa yang kita ketahui, apa yang orang lain ketahui kayak gitu. Jadi saling
berbagi aja kayak gitu, nggak lantas misalkan aku ngasih tahu kamu aku udah berpengalaman, enggak juga. Kesehatan mental enggak tentang hal tersebut. Kalau boleh di-spill nih, kayak ada nggak sih, ya tadi aku udah bilang ya, like, kamu lagi mau cerita tapi malah dibikin dark. Kata-kata yang teringat banget gitu, yang sampai kamu mikir kayak, oh iya, kok gue malah nyalahin diri sendiri gitu, lebih memilih nyalahin sendiri, kenapa harus merasakan hal itu? Ada nggak sih kayak kata-kata yang masih teringat gitu tentang hal tersebut? Mungkin yang tadi aku ceritakan ya, karena dari orang tua kayak gitu sih, itu paling yang ini deh. Kalau kan kamu tadi udah melewati fase banget, and you still here gitu, kayak memilih bertahan dengan padahal udah berpikiran ya untuk melakukan self harm dan lain sebagainya. Apa sih faktor yang mendorong kamu untuk memilih merasa berarti lagi dan memilih bertahan sampai sekarang? Waktu itu karena aku bingung aja kemarin, jadi aku ke psikolog aja, aku ke BK Unsut kalau teman-teman tahu kayak gitu. Jadi di Unsut tuh ada bimbingan konseling juga, jadi nggak cuman di sekolah aja, cuman di Unsut juga ada, dan aku cerita banyak hal di situ kayak gitu. Dan dapat afirmasi positif kayak gitu dari seseorang yang aku ceritakan. Dan kenapa aku memilih untuk tetap bertahan ya teman-teman, karena aku tuh meyakini hal kesabaran. Aku punya beberapa kata-kata yang mengharuskan aku untuk tetap bersabar gitu. Apa ya bahasanya, time healing gitu. Gitu. Jadi kayak ya waktu yang bisa menyembuhkan gitu, dan diri aku sendiri yang bisa menyembuhkan. Jadi orang lain tuh nggak bisa loh menyembuhkan diri kita gitu. Yang bisa menyembuhkan diri kita itu cuma diri kita sendiri kayak gitu. Dan pada saat itu ya aku nggak punya siapa-siapa, ya udah aku lebih menyabarkan diri aku sendiri, meyakinkan diri aku kalau misalkan ya aku tuh bisa melewati hal tersebut gitu. Dan pada akhirnya mungkin move on dari segala rasa tersebut tuh aku cuma 1 bulan gitu. Mungkin kalau orang-orang move on bukan move on dari bahasa move on ya, cuman move on dari segala hal-hal buruk itu, Menerima gitu. menerima itu butuh waktu yang panjang. Iya emang butuh waktu yang panjang, cuman kalau kita nggak memikirkan kalau kita mau menerima, kita nggak memaksakan, let it flow aja kayak gitu. Jadi hal tersebut tuh malah dengan cepat datang ke kita sendiri kayak gitu. Kalau aku meyakini hal tersebut kayak gitu, karena aku tuh merasa aku cepat gitu, rasa menerima dalam diri aku tumbuh itu cepat kayak gitu. Kenapa? Karena mungkin aku nggak memaksakan diriku sendiri untuk menerima. Aku merasa sedih, yaudah aku nangis, aku rasakan semua energi-energi, rasa-rasa negatif, perasaan negatif di dalam diri aku rasakan dengan baik. Kenapa? Karena aku percaya bahwa kalau misalkan kita memaksakan sesuatu tersebut tuh nggak akan datang ke kita pada akhirnya gitu. Jadi buat apa memaksakan sesuatu yang bukan untuk kita gitu. Mungkin waktunya emang nggak sekarang, itu waktunya ya mungkin 1 bulan kemudian, beberapa bulan kemudian, 1 tahun kemudian kayak gitu. Tapi kalau misalkan kita mau tetap percaya kalau misalkan kita bakal bisa survive gitu, itu pasti kita akan sampai pada muaranya kayak gitu. Jadi kayak kita yang saat mau cerita gak diterima terkadang gitu, dan memilih untuk memendam daripada kita terus-terusan gitu ya, menahan diri, itu lebih baik kita menerima gitu ya, kayak apa yang terjadi di dalam diri kita. Karena emang benar kehidupan itu ya dikatakan warna-warni ya, ada sedihnya, ada bahagianya, dan gak mungkin sih sedih terus gitu. Tapi mungkin setiap orang punya jalannya masing-masing gitu, punya timetable sendiri gitu di kehidupannya, buat kapan merasa bahagia dan sebagainya. Bener sih, kayak menerima dan memaafkan apa yang ada di dalam diri kita yang ditakdirkan buat kita, itu adalah hal yang paling penting gitu. Oke nih teman-teman, mungkin karena udah banyak nih ya kita tadi berbincang-bincang, sebelum kita mengakhiri nih ya sesi bincang-bincang ini, aku mau mungkin Yuka bisa menyampaikan kepada penonton semua yang mungkin sedang berjuang gitu ya, melewati fase-fase yang sedang down dan di posisi yang butuh validasi dan support. Mungkin Yuka bisa menyampaikan gitu tentang kata-kata inspiratif gitu. Silahkan. Mungkin aku mau ngomong dulu ya teman-teman, aku di sini nggak karena aku lebih paham itu enggak. Kita berbagi aja teman-teman.
karena aku mungkin mempunyai pengalaman, teman-teman yang lain juga Ella mungkin punya pengalaman kayak gitu, kita berbagi terkait tentang topik ini. Karena menurut aku tuh kesehatan mental itu sangat penting dalam diri seseorang. Jadi mungkin teman-teman semua aku mau ada sedikit epilog dari aku gitu terkait tentang perbincangan kita sekarang kayak gitu. Teman-teman semua yang aku ngomong kayak gini tuh bukan karena aku lebih paham daripada teman-teman semua tentang topik ini, tapi aku mau berbagi cerita aku dalam perspektif aku terkait tentang kesehatan mental. Kesehatan mental itu penting teman-teman, buat teman-teman semuanya, buat aku, buat Ella, buat kedepannya. Kesehatan mental itu tuh mempengaruhi ke segala aspek kehidupan kita. Jadi buat teman-teman semuanya yang merasakan energi-energi positif, merasakan hal-hal negatif, teman-teman gak usah bingung, gak usah khawatir, dirasakan aja sakitnya, dirasakan sedihnya, dirasakan segala energi negatifnya. Kenapa? Karena kalau teman-teman merasakan atau menerima hal tersebut, pada akhirnya teman-teman akan bisa berdamai dalam hal-hal itu. Misalkan teman-teman mempunyai pengalaman masa lalu yang buruk dan lain sebagainya, pada akhirnya kalau teman-teman menerima semua hal tersebut akan menjadi damai di hati kita. Itu yang aku pelajarin selama ini gitu. Karena menerima itu, melupakan itu bukan solusinya, tapi menerima itu solusinya gitu. Jadi teman-teman di luar sana yang lagi survive di diri teman-teman semuanya, aku nggak mau ngomong semangat karena semangat itu klise gitu. Aku tahu, kita semua tahu kita harus semangat gitu. Cuman ada satu part di diri teman-teman yang teman-teman harus yakini teman-teman itu bisa untuk melewati hari-hari tersebut kayak gitu. Jadi ayo kita bareng-bareng menjalani hari-hari kita, baik buruknya kita jalani bareng-bareng, kita saling menerima gitu. Kalau misalkan teman-teman butuh teman cerita, kesepian, ada banyak teman-teman, ada banyak seseorang di dekat teman-teman, atau kalau misalkan bingung cerita kemana, bisa cerita ke mungkin ke Ella bisa, atau ke aku DM ke aku bisa gitu. Kenapa? Karena aku punya podcast teman-teman. Aku juga dulu bingung aku harus cerita kemana karena aku nggak mempunyai teman dekat. Jadi aku cerita ke podcast aku sendiri gitu. Jadi aku sambil berkarya, aku juga sambil untuk mencurahkan perasaan aku, dan sampai sekarang aku bangga aku punya podcast kayak gitu untuk menceritakan segala perasaan negatif dan perasaan bahagia aku. Nah, teman-teman kalau misalkan mau dengerin, boleh, namanya Ruang Kita, ini kan. Boleh banget ya teman-teman. Tadi dari ceritanya Kak Yuka itu sangat luar biasa, dan yang bisa aku simpulkan nih dari perbincangan kita kali ini, intinya kesehatan mental itu penting dan menjadi suatu hal yang harus kita waspadai ya teman-teman, terutama kita berada di lingkungan sekitar kita. Jangan sampai kita ngebuat orang lain itu down dengan apa yang kita lakuin, baik itu dari segi perkataan maupun perbuatan. Dan please guys, kalau kalian lagi ngerasa down ataupun ngerasa butuh teman untuk cerita, bisa ajak teman-teman terdekat kalian ataupun orang terpercaya kalian. Dan kalau kalian emang ngerasa nggak punya ruang untuk mengekspresikan diri ke orang lain, bisa banget kayak Kak Yuka tadi lewat podcast, karena di situ kita bisa mengekspresikan diri tanpa perlu apapun dari orang lain. Karena kadang kita cuma perlu cerita ya Kak. Perlu untuk mencurahkan perasaan-perasaan baik, perasaan positif negatif kita, dimana sebenarnya nggak cuma di podcast ya. Jadi teman-teman misalkan teman-teman suka nulis gitu, boleh kalian berdiari, atau teman-teman pengen yaudah record video kayak gitu. Karena dulu aku sering banget nulis, aku bikin rekaman dan lain sebagainya, itu sangat mendorong aku untuk menjadi lebih baik kayak gitu gitu. Selagi menyembuhkan diri, kita juga bisa berkreasi dan berkarya gitu ya. Benar banget. Oke, aku rasa percakapan kita malam ini sangat luar biasa, dan aku mau terima kasih banyak untuk Kak Yuka yang sudah bersedia menyampaikan segala pengalaman dan memberikan pesan inspiratif kepada teman-teman. Jadi mungkin kita akan bertemu lagi di lain waktu tentang membahas isu perempuan lainnya dan topik-topiknya yang pastinya akan menarik. Jadi untuk episode pertama dari Special Curriculum hari ini kita akhiri nih ya Kak ya, dan aku rasa kita sudah cukup. Terima kasih kepada semuanya yang sudah menonton dari video Special Curriculum ini. Sampai jumpa di video Special Curriculum berikutnya. Dadah. Terima kasih.